Ya, jadi kita bicara tentang masalah apa tadi? Natal bersama. Ya, Natal bersama itu begitu ya, dianjurkan oleh Menteri Agama. Nah, kita lihat dalam sudut pandang agama itu boleh tidak. Ternyata yang dipakai alasan untuk Menteri Agama tadi adalah toleransi, saling menghormati. Memang sudah lumayan ini karena dulu yang mencium itu ya dia itu. Ya. Nah, ini zamannya Rasulullah juga sudah ada tawaran untuk bertoleransi. Hai Muhammad, nah cara bahasa kita sekarang ya. Ayo toleransi. Kita saling menghormati. Sehari kamu menyembah Tuhanku dan sehari kemudian saya menyembah Tuhanmu. Kan berarti toleransi ya. Sama-sama saling menghormati. Rasulullah menjawabnya apa? Turun ayat. Turun ayat itu panjenengan apal sak semua. Ayat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai Muhammad, wong kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abatum, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya itu sampai terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ternyata dalam bentuk ritual seperti itu tidak diperkenankan untuk toleransi. Khusus yang masalah ritual. Tidak ada. Lah, Natal itu ritual. Ritualnya orang Nasrani. Merayakan hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Lah wong Islam melok-melok. Dengan dasar apa? Toleransi, saling menghormat. Lah ini bahaya. Kalau yang lain bisa toleransi. Misalnya hubungan kita dengan orang non muslim boleh enggak? Ya. Bagaimana toleransi dalam agama? Nek wong Islam menang kok ya apa agama lain ditindas apa enggak? Ada enggak toleransinya? Itu ternyata ada. Kita boleh bertoleransi kepada non-muslim selama non-muslim itu tidak memusuhi Islam, tidak memerangi Islam. Ayatnya ada di dalam Quran surat 60, surat Mumtahanah, ayatnya 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Boleh. Tapi masalah ritual tadi tidak boleh. Toleransi pada yang lain boleh. Ini ayatnya Quran. Maka sebenarnya Islam itu tidak perlu untuk diajari toleransi, karena ajarannya sudah toleransi. Tapi ada pengecualian. Kalau orang kafir itu memerangi kita, maka kita tidak boleh toleransi sama mereka. Tidak boleh menjadikan teman pada mereka. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahum faulaika humud dzalimun. Nah, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil atau bertoleransi terhadap orang-orang kafir yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan mereka membantu di dalam pengusiranmu. Barang siapa condong kepada mereka, maka mereka adalah orang yang zalim. Nah, ternyata ini ada batasan-batasan. Ini toleransi ala Islam, bukan ala mereka. Kalau ala mereka, ayo Natalan bersama. Ada batasan-batasan.
Kalau mereka itu orang yang jahat memerangi kita, kita nggak boleh jadikan teman. Ya, karena juga kemarin itu ada beberapa orang Islam dari Indonesia yang datang ke Israel. Wes juga menuai kecaman pro dan kontra, ono sing setuju, ono sing nggak setuju. Ya, Israel itu siapa? Israel itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat benci kepada Islam. Di Palestina itu dijajah seperti itu karena apa? Karena mereka Islam. Bukan karena apa? Karena keagamaannya aja. Lah bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam begini. Kalau saya mengatakan tidak boleh. Begini ayatnya. Ada di dalam Quran surat Mujadilah. Surat Mujadilah itu surat ke-58. Ayatnya 22, ayat terakhir. La tajidu qauman. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man khatallaha wa rasulahu. Tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Walaupun mereka adalah aba'akum, bapak-bapakmu atau anak-anakmu atau saudara-saudaramu, teman-temanmu atau kaum keluargamu. Yang kita sebutkan tadi di beberapa item itu tadi. Kalau menentang Allah, walaupun itu bapak kita, anak kita, saudara kita, kaum kerabat kita, kalau menentang Allah tidak akan ada kasih sayang di situ. Ini kan radikal. Tapi itu Allah yang katakan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang demikian itu adalah Allah telah menetapkan iman di dalam hatinya. Itu kata Allah. Bisa tak kita seperti itu? Nah, maka mereka-mereka yang berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah itu nggak benar dalam konteks ayat ini. Karena sifat orang beriman itu tidak akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasul. Dan gampang aja kalau kita memahami Quran. Biji wongnya gampang. Kalau kita mendasar-dasarnya tidak dasarnya Quran ya angel. Nah, itu adalah beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian kita analisa dengan Quran. Ternyata tidak dibenarkan. Lah, toleransi dalam Quran Islam itu banyak. Toleransi dalam agama misalnya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau agama tidak dipaksa, mendakwakan agama tidak dipaksa, ini berarti toleran. Berarti toleransi. Apalagi ini ajaran Islam. Bagaimana toleransi dalam hukum misalnya? Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma uhila bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghin wala atin fala isma alaihi. Alayah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tanpa melanggar dosa. Tapi ayat itu belum berhenti. Famanit turra, sopone wong kang terpaksa mangan, ghaira bagin padahal dia tidak mengendaki dalam memakannya, wala adin tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti mangan terpaksa tadi tidak berdosa. Ini toleransi. Toleransi dalam masalah apa? Masalah hukum. Lu ajaran Islam loh seperti itu, hebat loh. Kita sholat harus berdiri. Oh gak usah berdiri, aku sakit deh. Oleh ambil logo gak kuat, oleh dengan berbaring. Toleransi. Kurang apa lagi? Nah sekarang ini kita kan dipelintir kayak orang Islam gak usah toleransi. Maka sebenarnya ada pendirian gereja itu di Jakarta atau apa ini? Tidak dapatan izin karena meranggal prosedur perizinan. Itu nuduh. Orang Islam gak usah toleransi. Padahal masalahnya bukan masalah toleransi, masalahnya hukum. Nah itu mutar balikkan fakta. Nah sekarang itu yang terjadi seperti, maka kalau kita tidak pernah bisa membantah
Ya mereka merajalela. Oh, kita itu umat Islam mayoritas kayak minoritas ya. Muncul namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu sebenarnya yang menguntungkan, yang untung mereka. Karena jumlahnya misalnya ada 5 agama, diambil 22 berarti 10. Padahal umat Islam jumlahnya banyak ya, dibagi cuma orang 2. Mereka jumlahnya sedikit juga 2. Nah, cara voting akhirnya ya dirugikan kita. Itu trik-trik mereka. Nah, seperti ini kita harus paham. Oke. Jadi terkait dengan Natal bersama tadi itu sebenarnya dalam konteks toleransi dalam Islam tidak dibenarkan dengan dasar ketika orang Quraisy itu mengajak untuk toleransi dengan dalih saling menghormati, saling menyembah sehari berganti, ternyata turun ayat yang menjelaskan bahwa itu tidak dibenarkan ya, karena urusan ubudiyah itu urusan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ini dasar kita bisa memberikan satu vonis bahwa apa yang dilakukan oleh Profesor Doktor siapa itu, lupa saya namanya, itu tidak dibenarkan. Ya, jangan dikira Profesor Doktor mesti hebat, enggak. Rasulullah itu gelar apa sih? Tidak punya gelarnya, tidak punya profesor doktor, tidak ada. Tapi dia punya pangkat nabi. Lah nabi ini dikontrol oleh Allah. Nek salah ditegur oleh Allah. Maka Rasulullah itu adalah maksum, orang yang terhindar dari, terbebas dari kesalahan. Karena kalau ada kesalahan langsung diingatkan oleh Allah. Salah satu contoh ketika Rasulullah itu mensolati orang munafik yang mati di antara mereka. Setelah sholat, di tengah-tengah sholat turun ayat, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Jangan kamu mensolatkan orang yang mati di antara mereka itu abadan selamanya. Wala takum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Ditegur langsung. Beda dengan kita, kalau kita diingatkan ngamuk ya. Kita nggak siap dengan kebenaran. Kalau saya dengan jamaah saya dulu itu janji saling ingat mengingatkan, salah ya diingatkan dan tidak marah karena sudah ada perjanjian. Kalau kita diingatkan marah, sok suci dan sebagainya, sok pinter, macam-macam. Nah, ketika Rasulullah pernah berdakwah, itu jadi benar rumusnya itu. Pemimpinnya diketekno dulu. Nah, pemimpin itu masuk Islam, maka anak buahnya akan masuk Islam. Penduduknya yang lain akan masuk Islam. Lah, saat getol-getolnya berdakwah kepada pemimpin di situ, datang seorang buta bernama Ibnu Maktum, tidak salah namanya, saya lupa. Ingin mencari petunjuk. Rasulullah gak seneng. Kok ini ganggu ya. Itu lebih penting pemimpin kena seluruh itu banyak yang masuk Islam. Akhirnya dia bermuka masam, gak senang. Turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Disindir oleh Allah. Ya. Bermuka masam karena datang seorang yang buta mencari petunjuk. Diingatkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu dalam setiap tindakannya kalau salah langsung ditegur oleh Allah. Maka Rasulullah itu julukannya adalah maksum, terhindar dari kesalahan. Maka kita mengikuti Rasulullah itu adalah benar. Maka di dalam Quran juga disebutkan kalau kita kepingin diampuni dan dicintai oleh Allah, maka ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ini rumus-rumus ya. Jadi orang itu kalau kepingin dicintai Allah, kepingin diampuni oleh Allah, itu disuruh mengikuti Rasul. Makanya di Muhammadiyah itu ada orang mati. Apa saya kok gak gelem tahlilan? Karena tahlilan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Poro, hadisnya mana? Tidak ada. Itu muncul setelah itu.
Nah itu salah satu itu, ini dilakukan dalam rangka mengikuti Rasul, ittiba Rasul. Yang dilakukan kalau ketika orang meninggal dunia itu ada 4. 1, disuruh memandikan, disuruh mensolatkan, ya. Lalu disuruh menguburkan. Nah satu yang lupa ya. Satu disuruh memandikan, terus dikafankan, terus disolatkan, kemudian dikuburkan. Yaitu perintahnya Rasul. Yang lain tidak. Makanya di situ perbedaan kita dengan yang lain. Kenapa sih kok kode Muhammadiyah itu? Ya karena itu Rasul Muhammadiyah itu pegang satu dasar yang jelas. Kalau menggunakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Itu makanya jadi beda dengan yang lain itu. Nah kalau kita berbeda pendapat, kembalinya kepada Quran dan hadis tadi itu. Kalau hadisnya tidak menjelaskan atau Quran tidak menjelaskan, ya kenapa dibuat jadikan satu pedoman dalam hukum? Kan tidak bisa. Itu bedanya dengan yang lain. Okay? Jadi saya kira itu 3 item yang kami sampaikan tadi. Satu, pertama terkait dengan masalah kemuhammadian. Kita sampaikan secara global seperti itu. Ternyata Muhammadiyah sekarang perkembangannya luar biasa. Kenapa seperti itu sampai bertahan 113 tahun? Itu karena yang menggerakkan semua adalah orang-orang yang ikhlas. Tidak mencari duit di situ. Tidak ada tendensi mencari. Kalau mereka mencari duit di dalam Muhammadiyah, maka rata-rata mereka pasti keluar. Karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Maka relatif tenang karena yang dicari di Muhammadiyah bukan itu, tapi di Muhammadiyah adalah memberi bukan meminta. Dan sudah kita buktikan semua, kiprah Muhammadiyah itu selalu muncul di saat-saat dibutuhkan. Tadi memberikan infak, memberikan itu dalam bentuk solusi. Itu termasuk ada di dalam ajaran Islam berkemajuan. Ya salah satunya seperti itu. Maka buktinya seperti itu. Orang membutuhkan bantuan langsung bantu. Dan itu cepat, mudah bagi Muhammadiyah. Ya. Kemudian masalah Isra Mi'raj tadi juga demikian. Bahwa Isra Mi'raj betul-betul sudah terbukti secara ayat Quran maupun secara ayat-ayat kauniyah. Nah kemudian terakhir masalah apa tadi ini? Natal bersama. Ternyata yang menjawab adalah Allah sendiri. Toleransi dalam masalah ritual tidak dibenarkan, tapi toleransi dalam masalah lain masih bisa. Nah prinsipnya di dalam Islam itu toleransinya bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu. Beda ya. Kalau saling menghormati itu tadi Natal, kalau Natal karena menghormati. Nah toleransi dalam Islam begitu, tidak saling mengganggu. Jadi ada toleransi ala Islam, ada toleransi ala mereka. Yang kita pakai adalah toleransi ala Islam. Ya saya kira itu yang bisa disampaikan dalam rangka kajian pada hari ini. Yang dengan harapan kita tetap semangat untuk bekerja ini dengan dibarengi perjuangan. Dan itu kita niatkan dengan niat ibadah. Lah dorongan supaya kita itu memiliki semangat yang luar biasa seperti bagaimana Yai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dulu. Kenapa dia punya semangat seperti itu? Korban harta dan jiwanya karena didorong oleh ayat yang berjuang itu membutuhkan harta dan jiwa. Itu ada tersebut dalam Quran yang sering saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan suatu perniagaan, suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Jawaban nggih. Apa pekerjaan transaksinya itu? Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan juga kamu berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untuk kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengerti. Ayat ini adalah ayat semangat berjuang untuk atau dengan harta dan jiwanya.
dan itu dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Maka saya katakan rumusnya sukses punya misi, punya cita-cita ya, kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika Ahmad Dahlan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika dia mendirikan sekolah kemudian tidak ada untuk membayari gurunya, asetnya dijual. Ya, karena apa? Karena dia tahu berjuang itu dengan harta dan jiwa. Dan dia tidak punya takut karena semua akan dibalas oleh Allah. Segala apa yang kita kerjakan sekecil apapun, Allah akan memberikan balasannya. Maka di dalam pelajaran yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya itu mengajarkan itu. Wahai anakku, jika ada amalan sebesar biji sawi berada di langit atau berada di batu atau berada di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Berarti ini mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah, bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau kita tahu seperti itu, apa yang kita kerjakan gak usah khawatir karena Allah tahu. Kalau kita berkorban untuk Allah, maka Allah akan memberikan balasannya itu sendiri. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat, bisa memotivasi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, terutama di tahun baru ini. Karena tahun baru itu adalah tempat-tempat kita sebenarnya untuk evaluasi diri. Evaluasi amalan-amalan kita, iman kita kayak apa kemarin, tauhid kita kayak apa dan sebagainya bisa dievaluasi. Kemudian kita perbaiki yang lebih baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.